Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang notasi fungsi. Nah, untuk merumuskan suatu fungsi, kita harus bisa nih menentukan notasinya. Nah, jadi yang di sini f di sini adalah fungsi. Jadi bisa digantikan dengan abjad lain ya, bisa G, bisa berarti ini tetap fungsi, misalnya fungsi G. Nah, di sini fungsinya F nih kan, fungsi anggota. Kemudian di sini daerah anggota asalnya. Kemudian di bagian sebelah adalah bayangan dari X-nya ya. Kemudian misalnya nih contoh nih, Ibu punya himpunannya yang A ini adalah X, kemudian di sini adalah yang B-nya, anggota himpunannya adalah 3X tambah 1. Berarti bentuk atau fungsi X tersebut adalah 3X tambah 1, disebut bentuk rumus fungsi. Nah, apa disebut rumus fungsi? Nah, pada bentuk ini X di sini kenapa bisa jadi 3X plus 1? Berarti kan ada rumus fungsinya. Nah, pada fungsi X di sini, nah berarti kan dia memetakan untuk X yaitu sebagai rumusnya seperti ini. Berarti dengan A dan B itu bilangan real, maka bayangan X oleh F dapat dinyatakan dengan fungsi X sama dengan AX plus B. Nah, bentuk fungsi X di sini adalah AX plus B disebut sebagai rumus fungsinya. Nah, untuk variabel bebas dan variabel bergantung, bilangan pengganti X yang dimasukkan ke dalam fungsi merupakan sembarang bilangan. Oleh karena itu, pada fungsi di sini untuk X meletakkan Y, maka X disebut variabel bebas. Nah, setiap bilangan yang dimasukkan ke dalam fungsi akan menghasilkan sebuah bayangan. Dengan demikian, diperoleh bayangan fungsi f tergantung pada bilangan pengganti X yang dimasukkan. Oleh karena itu, fungsi f untuk X memetakan Y disebut dengan variabel bergantung. Nah, di sini ya. Nah, ini variabel bebasnya berarti X-nya bisa digantikan dengan sembarang nilai X. Dalam persamaan grafik fungsi, Y sama dengan Fx atau fungsi X sama dengan AX plus B, yaitu nilai Y yang selalu bergantung pada nilai X. Variabel disebut variabel bebas. Nah, nilai fungsi, kita menghitung nilai fungsi. Caranya dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai X dengan rumus. Nah, misalnya contohnya diketahui fungsi dari X untuk memetakan 3X kurang 1. Tentukan rumus fungsi. Rumus fungsinya berarti adalah ini, yaitu tinggal kalian ganti Fx sama dengan 3X kurang 1. Berarti untuk mengganti rumus fungsi tinggal ini ya, ubah Fx jadi Fx. Kemudian untuk nilai fungsi untuk X sama dengan min 4. Nah, berarti untuk setiap nilai X-nya kalian ganti dengan min 4. Nah, fungsi X, untuk setiap ada X di sini kalian ganti dengan min 4. Nah, ya kan di sini kan fungsi X. Nah, fungsi X berarti di sini fungsi min 4 sama dengan di sini kan 3X. Berarti X-nya kalian ganti dengan min 4. 3 kali min 4 berarti min 12 kurang 1. Berarti min 13. Jadi nilai fungsinya untuk X sama dengan min 4 itu adalah min 13. Ini diagram alirnya kalian bisa menggunakan ini. Di sini X kali 3X dapat 3X. Kemudian 3X kurang 1. Nah ya, dapatlah dia min seperti ini, min 12 kurang 1 berarti min 13. Nah, untuk bayangannya, dia minta bayangannya kan, bayangan dari 5. Berarti bayangan dari 5 untuk setiap
berarti Y sama dengan 5. Bayangan itu berarti nilai Y-nya. Berarti fungsi X-nya kalian balik nih. 5 sama dengan fungsi X sama dengan 5 nih. Berarti 3 kali 5 kurang 1. Berarti 14. Jadi bayangan dari 5 adalah 14. Untuk nomor 2, suatu fungsi diidentifikasikan suatu fungsi didefinisikan dengan rumus Hx sama dengan min 2x tambah 5. Tentukan H atau H kali N tambah 1 nih. Berarti di sini sebagai pengali, kemudian B itu nilai A jika fungsi H-nya itu adalah min 17. Nah, berarti untuk Hx-nya, nilai Hx-nya di sini rumusnya adalah min 2x plus 5. Nah, di sini N tambah 1, berarti untuk setiap X-nya kita ganti dengan N tambah 1. Tinggal dikalikan, ini di X kan diganti dengan N tambah 1. Negatif 2 kali N berarti negatif 2N. Kemudian negatif 2 kali 1 berarti negatif 2. Kemudian ditambah 5. Ada yang bisa disederhanakan, yaitu bentuk ini. Konstanta sama konstanta, dapatlah dia negatif 2N plus 3. Nah, untuk jika nilai ini udah, kemudian untuk yang B. Nah, untuk Hx, nah di situ kan soalnya itu HA. Nah, berarti X di sini kalian gantikan dengan A. Ya, jadi enggak usah bingung, Bu kalau abjadnya kok ganti. Nah, berarti di sini kan tadi kan soalnya Hx. Karena di sini soalnya HA, kalian ganti aja untuk setiap X itu kalian ganti dengan A. Sama mengerjakannya. Nah, berarti untuk negatif 2A tambah 5 sama dengan negatif 17. Di sini negatif 17 itu adalah nilai Y-nya. Nah, berarti kalian menggunakan dua ruas seperti ini. Berarti di sini negatif 2A, kemudian 5 ini pindah ruas. Di sini plus, jadi di sini kurang 5. Dapat negatif 2A sama dengan negatif 22. Nah, karena kita mau cari A-nya, berarti ini pindah ke bawah jadinya pembagian, ya kan? Ini sini perkalian. Kalau pindah ruas kan dia jadi pembagian. Negatif 22 per negatif 2 sama dengan 11. Ini diagram alirnya. Kemudian untuk yang contoh nomor 3, fungsi dari G, di mana G kemudian di sini ada X yang memetakan 2x kuadrat tambah 2x kuadrat kurang 4, tentukan nilai-nilai berikut. Nah, berarti dia minta yang pertama nih G-nya 3, kemudian negatif 2. Nah, tinggal masukkan nilainya. Boleh kalian satu-satu cari yang ini dulu atau cari yang ini dulu. Nah, ini langsung ya. Yang ini langsung tinggal kalian kalikan. Nih, dalam bentuk aljabar dulu pernah ya. Nah, kemudian dijumlahkan, dapatlah dia 18. Nih, tinggal dikali ya. Kemudian untuk yang ini kan tadi nilai X-nya ya, kuadrat. Nih, diganti dengan yang ini 3. Kemudian ini kan yang nilai X, ini diganti dengan min 2. Untuk B, nilai A jika fungsi GA-nya adalah 46. Nah, berarti ini kan nilai Y-nya ya. Nah, kita gunakan rumusnya, kita tuliskan di sini, kemudian nilai Y-nya di ruas sebelah sini. Nah, berarti untuk konstantanya ini bisa pindah ruas jadi penjumlahan ya. Negatif 4 di sini jadi jumlah
46 tambah 4, jadi dapat 50. 2A kuadrat, berarti kuadrat kita cari A-nya akar dari 25, dapatnya 5 atau min 5. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau masih belum jelas bisa ditanyakan langsung ya.